Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Ruang Sehat. Tempat di mana kita berbagi cerita, wawasan, dan inspirasi untuk menjaga tubuh dan pikiran agar tetap sehat. Aku Adi, senang sekali rasanya bisa nemenin kalian hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sering kita alami, namun sering kita abaikan. Apa itu? Ya, itu kelelahan mental. Kelelahan mental ini bisa muncul karena berbagai alasan. Mulai dari pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang penuh dengan tekanan, atau rutinitas sehari-hari yang tak pernah berhenti. Mungkin kita lebih merasa capek fisik, tapi lebih dari itu, kita bisa merasa kehabisan energi secara mental. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Yuk kita bahas lebih dalam. Kelelahan mental adalah kondisi ketika pikiran kita merasa lelah, tertekan, dan kewalahan karena terlalu banyak hal yang harus dihadapi. Berbeda dengan kelelahan fisik, kelelahan mental seringkali tidak tampak secara langsung, tetapi dampaknya sangat terasa dalam keseharian kita. Penyebab kelelahan mental bisa bermacam-macam, mulai dari pekerjaan yang menuntut, masalah pribadi, hingga tuntutan hidup yang kadang terasa tidak ada habisnya. Akibatnya, kita merasa seperti kehilangan motivasi, tidak ada energi, dan bahkan bisa merasa terisolasi dari orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah mengalami kelelahan mental. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Pertama, kehilangan motivasi. Semua hal yang dulu menyenangkan kini terasa seperti beban. Aktivitas yang biasanya kita nikmati jadi terasa menguras energi. Kedua, perasaan terisolasi. Kita merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, meskipun sebenarnya kita tidak sendirian. Yang ketiga, konsentrasi menurun. Fokus kita semakin menurun, dan pekerjaan yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan mudah menjadi terasa sangat sulit. Keempat, gangguan tidur. Kelelahan mental bisa menyebabkan gangguan tidur, seperti insomnia atau tidur yang tidak nyenyak meskipun tubuh kita merasa lelah. Dan yang kelima, perubahan emosional. Seperti mudah tersinggung, cemas, atau merasa pesimis. Terkadang kita juga merasa sangat tertekan, seakan tidak ada jalan keluar. Jika kamu merasa ada tanda-tanda ini, mungkin saatnya untuk memberi perhatian lebih pada kesehatan mentalmu. Penyebab kelelahan mental bisa sangat beragam, tetapi beberapa faktor berikut seringkali menjadi pemicunya. Pertama, beban kerja yang berlebihan. Tuntutan pekerjaan yang tidak pernah selesai atau tanggung jawab yang terlalu banyak bisa memicu kelelahan mental. Kedua, kurangnya waktu untuk diri sendiri. Terlalu sibuk dengan urusan orang lain atau pekerjaan hingga lupa merawat diri sendiri. Itu bisa membuat kita kehabisan energi. Ketiga, perubahan kehidupan yang besar. Perubahan besar dalam hidup seperti pindah tempat tinggal, kehilangan orang yang kita cintai, atau permasalahan keluarga bisa memicu stres dan kelelahan mental. Keempat, tekanan sosial dan harapan tinggi. Tuntutan untuk selalu tampil sempurna di media sosial atau memenuhi harapan orang lain dapat membuat kita merasa terus-menerus tertekan. Walaupun penyebabnya berbeda-beda,
kita tetap bisa mencari cara untuk menghadapinya. Nah, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara mengatasi kesehatan mental. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa teman-teman coba. Pertama, ambil waktu untuk istirahat. Ketika kita merasa lelah mental, istirahat adalah hal yang paling penting. Cobalah untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Kedua, prioritaskan kesehatan diri. Jangan lupa untuk menjaga pola makan yang sehat, cukup tidur, dan berolahraga. Kesehatan fisik yang baik dapat mendukung kesehatan mental. Ketiga, delegasikan tugas. Jika kamu merasa kewalahan, coba delegasikan beberapa tugas kepada orang lain atau minta bantuan. Tidak ada salahnya untuk meminta dukungan. Keempat, luangkan waktu untuk hobi. Temukan kegiatan yang menyenangkan dan bisa memberikan kamu rasa rileks. Misalnya, membaca buku, berkebun, atau sekadar berjalan-jalan di alam terbuka. Kelima, coba meditasi. Meditasi bisa membantu menenangkan pikiran dan memberi ruang bagi kita untuk merasa lebih tenang. Keenam, berbicara dengan seseorang. Terkadang, berbicara dengan teman atau keluarga yang kamu percayai bisa menjadi cara yang efektif untuk melepaskan beban dan mendapatkan perspektif baru. Teman-teman, kelelahan mental adalah hal yang sangat wajar, terutama di tengah kehidupan yang serba cepat ini. Tidak ada yang salah dengan merasa lelah, baik fisik maupun mental. Yang penting, bagaimana kita meresponnya. Jangan ragu untuk memberi waktu pada diri sendiri. Jika kelelahan mental yang kamu alami terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor. Itu bukan tanda kelemahan, tapi justru bukti bahwa kamu peduli pada kesehatan. Kelelahan mental adalah hal yang sangat wajar, terutama di tengah kehidupan yang serba cepat ini. Dengan tekanan pekerjaan, tanggung jawab pribadi, dan harapan sosial yang sering terasa berat, pikiran kita juga membutuhkan waktu untuk istirahat, sama seperti tubuh kita. Tak ada yang salah dengan merasa lelah, baik fisik maupun mental. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita merespon kelelahan tersebut. Kadang, tanda-tandanya tak selalu kentara, tapi efeknya bisa sangat nyata. Kita menjadi mudah marah, kehilangan motivasi, sulit fokus, atau merasa tidak bersemangat untuk menjalani hari. Jika hal ini terjadi, jangan ragu untuk memberi waktu pada diri sendiri. Istirahat bukanlah kemunduran. Itu adalah langkah maju untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan mental kita. Lakukan hal-hal kecil yang membuat kamu bahagia. Entah itu membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar berdiam diri untuk menarik nafas panjang. Namun, jika kamu merasa kelelahan mental yang kamu alami berlangsung terlalu lama, carilah bantuan profesional. Itu adalah keputusan terbaik. Psikolog atau konselor ada untuk membantu kita memahami apa yang sedang kita rasakan dan memberi kita cara untuk mengatasinya. Ingat, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Proses untuk pulih tidak harus cepat atau sempurna. Kadang ada hari-hari yang sulit dan itu wajar. Yang penting adalah kamu terus mencoba melangkah kecil setiap harinya untuk menemukan kembali keseimbangan dalam hidup. Jadi teman-teman, ingatlah untuk selalu menjaga diri, baik tubuh maupun pikiran. Karena kita hanya punya satu tubuh dan satu pikiran untuk menemani kita sepanjang hidup.
Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membantu teman-teman dalam mengatasi kelelahan mental. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Seperti biasa, jaga tubuh, jaga pikiran. Aku Adi pamit undur diri.